Siapa yang suka membeli barang lewat online shop? Kamu mungkin tahu, kadang-kadang online shop itu menjual barang-barang yang diproduksi dari luar negeri loh. Oleh karena itu, mereka harus membeli barang-barangnya terlebih dahulu, baru kemudian dikirim deh ke rumah kamu. Nah, proses ini sebenarnya termasuk ke dalam kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini sendiri memiliki beberapa kebijakan. Aku akan mengajakmu melihat apa saja sih kebijakan perdagangan internasional itu di bidang ekspor dan impor ya. Kamu lihat kapal yang mengangkut barang dari negara kita itu. Barang itu akan dikirim ke negara lain. Kegiatan itu bisa kamu sebut ekspor. Kamu tahu nggak sih kalau kegiatan ekspor itu ada kebijakannya? Di mana kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Wah, ternyata tidak hanya untuk mencari keuntungan saja ya kegiatan ekspor itu. Oleh karenanya, ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan pemerintah di bidang ekspor. Kalau kamu perhatikan nih, ternyata harga barang di negara Singapura dengan Amerika itu berbeda loh. Meskipun barangnya sama persis, harga barang di negara Singapura lebih murah dibanding dengan Amerika. Nah, penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara itu dinamakan dengan diskriminasi harga. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian ada kebijakan pemberian premi. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bentuknya antara lain berupa bantuan biaya produksi, serta pemberian pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Di sisi lain, pemerintah memberikan kebebasan dalam ekspor dan impor atau sering disebut dengan politik dagang bebas. Mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah didapatkan dari kebijakan ini. Yang terakhir ada larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, kebijakan ini untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Kamu lihat, itu ada kapal yang masuk ke negara kita. Kapal itu membawa barang dari negara lain untuk negara kita. Kegiatan apa ya itu? Itu kegiatan impor. Sama seperti ekspor, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam impor ini. Kamu lihat barang di kapal itu? Tidak banyak ya. Nah, ternyata ada kuota untuk barang impor ini. Kuota impor itu termasuk kebijakan impor yang sudah diprediksi sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang memberlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa dipakai lagi karena bisa menghambat proses perdagangan internasionalnya. Kemudian kebijakan tarif, di mana ada penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu, sehingga diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar. Kamu pernah nggak sih belanja barang impor, tapi harganya jauh lebih murah dari barang lokal? Aneh ya rasanya, barang impor lebih murah dibanding barang lokal. Kamu pasti jadinya ingin beli barang impor itu terus, iya kan? Oleh karena itu, ada yang namanya kebijakan subsidi. Kebijakan ini bertujuan untuk menekankan harga barang produksi lokal. Yang terakhir, ada kebijakan larangan impor. Ini dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Nah, ternyata seru juga ya belajar kebijakan ekspor dan impor ini. Semoga kamu bisa lebih bijak lagi dalam berbelanja barang-barang impor maupun barang-barang lokal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.